Dalang dibalik keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km di perairan Tangerang, Banten masih menjadi teka-teki. Sementara itu media sosial diramaikan dengan aksi saling tuding antara aktivis dan pihak swasta yang mengelola wilayah PIK. Hal tersebut dikaitkan pula dengan pengembangan proyek strategis nasional. Pagar laut misterius sepanjang 30 km yang ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten membuat gaduh. Warga dan kelompok nelayan sekitar menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Ya, kurang lebih 6 bulan. 6 bulanan. Sudah 6 bulan? 6 bulan. Dari Agustus 2024 betul ya Pak? Ya, kurang lebih. Setelah viral di media sosial, kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk memecah ombak dan mencegah abrasi serta mitigasi dari ancaman tsunami. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup Walhi menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu, dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Pertanyaan siapa di balik keberadaan pagar laut mengemuka setelah aktivis Saididu angkat bicara di media sosial. Yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 km, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga, termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut, sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 km. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Ara sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Menanggapi hal itu, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, buka suara terkait pengembangan proyek strategis nasional PIK 2. Pada areal bekas hutan lindung mangrove. Kalau di gambar tuh kan sepotong-sepotong tuh. Betul. Jadi ada A, B, C, D, E. Ada E itu. Jadi dulunya ini besar sekali. Mungkin diperkirakan sekitar 1.600 sekian hektar. Tapi sekarang tersisa tinggal 91 hektar. Kemudian dalam rencana proyek strategi nasional ini harus direhabilitasi. Karena tanah-tanah ini yang tadinya milik negara kena abrasi dari pantai. Kemudian banyak yang sudah digarap juga oleh masyarakat menjadi tambak, menjadi macam-macam lah kira-kira. Nah, ini kan harus diselamatkan. Iya. Hak negara dan kemudian atas nama Kementerian Kehutanan. Melalui sebuah podcast di YouTube, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, membantah pengembangan PIK 2 yang disebut menyalahi aturan. Barang ini kan barang halal. Punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara bukan tidak punya, tapi kepentingannya banyak. Jadi ini dikerjakan oleh swasta. Dan Agung Sedayu satu di antara 49 PSN seluruh Indonesia sejak tahun 2016.
PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa, laut sudah dipagar dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satupun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya, apakah kita masih merdeka? Terkait pernyataan aktivis Said Didu yang menuding PIK berada di balik keberadaan pagar laut, Tono Sampono pun memberikan tanggapan. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu, yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Saling tuding siapa bertanggung jawab di balik pagar laut terus bergulir. Meski begitu, keberadaan pagar laut terbukti mengganggu warga dan nelayan sekitar. Setelah menjadi sorotan selama hampir 2 pekan lamanya, akhirnya Sabtu 18 Januari, ratusan personil TNI AL bersama warga dan sejumlah aktivis serta nelayan membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.